Soal selanjutnya, sini ada contoh soal. Ke dalam 100 ml larutan asam asetat. Nah, ini ada nilai Ka. Ingat, kalau ada Ka atau Kb berarti dia sifatnya lemah. Berarti CH3COH asam lemah. Di mana volume asamnya adalah 100 ml, molar asamnya adalah 0,1 molar, tetapan asamnya 10⁻⁵. Di sini diketahui ada gram. Gram adalah satuan dari massa. Gramnya disebut setelah CH3COONa. Berarti ini adalah gram atau massa dari garam. Ini massa si garam, massa senyawa garam dari CH3COONa. Dengan MR garamnya 82. Yang ditanya adalah pH larutan yang terbentuk. Kapan kita tahu ini bab buffer, bab hidrolisis atau bab asam basa adalah ketika kita melihat campurannya. Di sini ada campuran CH3COH, asam lemah, dan campuran garam. Asam lemahnya dicampur sama garam, berarti ini adalah bab buffer. Buffernya adalah buffer asam, karena yang lemahnya adalah asam. Sekarang kita cek. Kita hitung molnya, mol asamnya. Mol asamnya adalah molar dikali volume. Karena yang diketahui di komponen asamnya adalah volume dan molarnya. Berarti molarnya 0,1 dikali 100 berarti 10 milimol. Kenapa milimol? Karena satuan volumenya mililiter. Kita ubah, kita bagi 1000 supaya jadi mol. Berarti 0,01 mol. Ingat, ketika kita tahu bahwa dia komponen buffer, buffer apa? Buffer asam. Kalau kita tahu dia komponen buffer asam, berarti kita cari konsentrasi H+. Setelah kita cari konsentrasi H+, kita baru cari nilai pH. Sedangkan kalau kita taunya dia buffernya buffer basa, berarti ada basa lemah sama garam atau basa lemah sama asam konjugasi. Kita cari konsentrasi OH-, lalu kita cari nilai POH, lalu kita cari nilai pH. Gitu. Nah, dimana ya setelah ini ya kita tahu bahwa konsentrasi H+ untuk buffer asam rumusnya adalah Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali valensi garam. Ketika A-nya udah ada 10⁻⁵, mol asam baru kita hitung 0,01 mol. Mol garamnya yang diketahui massa ya dan MR. Berarti rumus molnya berbeda dengan rumus mol untuk garam berbeda dengan mol untuk asam lemahnya. Rumusnya adalah massa dibagi MR karena yang diketahui adalah massa dan MR. 0,82 dibagi 82 berarti 0,01 mol. Berarti kita masukkan ke rumusnya ini. Ya. Ini Ka-nya 10⁻⁵. Mol asam lemahnya 0,01. Mol garamnya 0,01. X-nya berapa nih? Yang mirip dengan asam lemahnya, yang mirip dengan CH3COH adalah CH3COO. Jumlahnya 1. Berarti nilai X-nya adalah 1. Nah, ya, ini nggak kelihatan ya. Ka dikali mol asam dibagi mol garam kali X. Nah, 0,01 sama 0,01 habis. Dikali 1 ya tetap aja 1. Atau dikali 10⁻⁵ ya 10⁻⁵. Maka nilai pH-nya adalah 5. Gitu. Oke. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui ada mili. Mili itu volume. Volumenya siapa? Ini nih. Asam semut, asam format. Ini adalah suatu asam lemah. Ada nilai Ka-nya ya. Di mana molarnya adalah 0,1. Nilai Ka-nya 2 kali 10⁻⁴. Nah,
Ini si asam lemah tadi dicampur sama basa kuatnya NaOH. Volume NaOH-nya 50. Molar NaOH-nya 0,2 molar. Yang ditanya adalah pH campuran tersebut. Tadi kita tahu bahwa buffer bisa dicampur dengan antara asam lemah sama basa konjugasi, atau asam lemah sama garam, atau asam lemah sama basa kuat. Nah, ini ada asam lemah HCOOH dengan basa kuat NaOH. Berarti untuk membuktikan apa dia buffer atau bukan, ya, yang basa kuatnya harus habis bereaksi, yang bersisa adalah mol asam lemah dan mol garamnya. Kita cek mol asam lemahnya. 0,1 dikali 220 milimol. Mol basanya 0,2 dikali 50 berarti 10 milimol. Dari sini bisa kita lihat 20 sama 10 selisihnya adalah 10. Berarti yang sisa adalah asam lemah. Jadi kemungkinan adalah buffer asam. Kita pakai konsep MRS, di mana ada asam lemah, ini HCOH, H dari sini bereaksi sama OH menghasilkan H2O. Na-nya bereaksi sama HCOO menghasilkan garam HCOO-Na. Gitu, natrium format. Di awal, mol asamnya 20, mol basanya 10, mol mula-mula, mula-mula atau awal. Ketika bereaksi, tahu dari mana yang bereaksi itu NaOH? Tahu dari mana yang bereaksi itu molnya sekian? Kita cek. Mol awal NaOH adalah 10. Mol awal asam format adalah 20. Mol awal dari masing-masing zat dibagi dengan koefisiennya. Kita cari yang paling terkecil. Nah, di mana? Di sini ya, kita tahu persamaan reaksinya sudah setara. Di mana jumlah atom yang di sebelah kiri panah sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan panah. Atau kalau nggak percaya, kita cek ya. Atom karbon di kiri 1, di kanan 1. Atom O di kiri 2 tambah 1, 3. Di kanan 2 tambah 1, 3. Atom H di kiri 1, 2, 3. Di kanan 2 tambah 1, 3. Berarti udah setara. Maka di sini koefisiennya dianggap 1, karena udah setara. Sama-sama 1 semuanya. Berarti mol NaOH-nya 10, mol awalnya. Dibagi koefisiennya 1. Mol HCOOH-nya 20, dibagi koefisiennya 1. Jadi 20 bagi 1, 20. 10 bagi 1, 10. Mana pengalinya yang paling kecil? Yang paling kecil berarti yang NaOH. Pas banget, karena NaOH itu wajib habis bereaksi. Maka supaya NaOH-nya habis, ya, 10 ini dikurang berapa? Supaya hasilnya 0. Dikuranglah dengan 10. Maka di sini ada angka 10. Gitu. Ya. Maka di sini ada angka 10. Itu ya. Terus kita tahu tadi bahwa koefisien HCOOH 1, koefisien NaOH-nya 1. Jadi koefisiennya sama-sama 1. Maka karena di sini mol reaksi NaOH-nya, reaksi ya R, mereaksi NaOH-nya 10. Karena koefisiennya sama, maka mol asamnya juga 10. Kalau koefisien sama, maka molnya akan sama. Nah, begitu juga dengan yang garam nih. Koefisien garamnya 1. Maka karena mol reaksi NaOH-nya 10 dan koefisien NaOH-nya 1 sama dengan koefisien garamnya, yaitu HCONA-nya, koefisiennya sama-sama 1. Mol reaksi garamnya juga 10. Ingat, yang di kiri panah, ya, karena bereaksi maka berkurang. Yang di kanan panah kan hasil, makanya bertambah. Yang di kiri dikurang, yang di kanan ditambah. Berarti yang di kiri 20 kurang 10, 10. Tadi kan yang NaOH-nya supaya 0 dikurang 10 kan? Gitu. Yang HCONA berarti 0 ditambah 10, 10. Gitu.
H2O-nya boleh dihitung, molnya boleh juga nggak usah. Nah, berarti di sini sisa mol asam lemah dan mol garam. Nah, lalu ya, berarti ada asam lemah. Berarti komponen buffer asam. Kita cari H plusnya. Konsentrasi H plusnya Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali X. Ka-nya tadi ada 2 kali 10 pangkat min 4. Ya. 2 kali 10 pangkat min 4. Mol asamnya berapa? Mol asam yang sisa yang kita pakai. Mol asam sisa di sini adalah 10. Mol garamnya juga kita pakai mol garam yang sisa, yaitu 10. Nah, valensinya berapa? Yang mirip dengan asam lemahnya adalah HCO dari garamnya. Jumlah HCOO-nya 1, karena nggak dikurungin. Berarti valensinya X-nya nilainya 1. Nah, ya udah, 10 sama 10 habis. Sisalah konsentrasi H plusnya 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti berapa nilai pH-nya? Nah, pH-nya, ingat, kalau konsentrasi H plusnya 10 pangkat min N, pH-nya adalah N. Kalau konsentrasi H plusnya X dikali 10 pangkat min N, maka pH-nya N min log X. Ya, N-nya berarti 4, X-nya berarti 2. Ya udah, berarti pH-nya adalah 4 min log 2. Gitu. Oke.